Puji Tuhan, hari ini saya kembali menyapa jemaat Tuhan semuanya, dan saya harap semuanya tetap dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan dalam berkat Tuhan yang kudus di dalam Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara semuanya, saya hari ini mau berbagi tentang ketulusan hati, kejujuran hati yang selalu diselidiki oleh Tuhan. Mungkin kita menemukan beberapa orang yang kadang dalam hidupnya penuh dengan sandiwara, drama, atau mungkin itu terjadi dalam kehidupan kita sendiri. Pura-puranya nggak tahu, pura-puranya nggak ngerti, pura-puranya apa gitu. Padahal sebenarnya dia tahu. Nah, Alkitab itu adalah kayak alat kontrol Tuhan atau kontrol Tuhan dalam kehidupan kita untuk kita selalu hidup dalam kebenarannya. Selalu hidup dalam apa yang diinginkan oleh Tuhan. Dan salah satunya terkait dengan kejujuran. Hari ini saya menyampaikan kepada kita semuanya renungan dengan tema Ojo Ngapusi, atau jangan berbohong. Berbohong kepada manusia mah gampang, semua bisa. Apakah saya juga bisa? Ya, saya manusia, bisa. Tetapi siapakah yang bisa berbohong kepada Tuhan? Yuk kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan. Amsal 24 ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-12. Bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh, selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancungan. Kalau engkau berkata, sungguh kami tidak tahu hal itu, apakah Dia, Tuhan ya, yang menguji hati tidak tahu yang sebenarnya? Apakah Dia yang menjaga jiwamu tidak mengetahuinya dan membalas manusia menurut perbuatannya? Ayat ini berkaitan dengan kondisi orang yang lemah yang membutuhkan pertolongan, dan kita sebagai orang yang kuat itu harus bertindak seperti apa. Karena sebenarnya apa yang diajarkan Tuhan dalam kehidupan kita itu adalah saling mengasihi, saling menolong, saling memberikan perhatian, bantuan, dan sebagainya. Apalagi sebagai orang-orang yang ada di dalam Tuhan Yesus. Tuhan selalu mengajarkan hidup dalam kasih. Hidup yang selalu peduli, hidup yang selalu memperhatikan, hidup yang selalu memberi semangat antara satu dengan yang lain. Umat Tuhan yang satu dengan umat Tuhan yang lain. Dan ayat ini memberikan pengajaran kepada kita, di mana pada waktu itu penulis kitab Amsal di pasal 24 ini berkata, bebaskanlah mereka yang diangkut untuk dibunuh, selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancungan. Ini konteksnya adalah orang benar yang dalam kondisi dipersalahkan. Mereka tidak punya kekuatan untuk membela diri dan sebagainya, sehingga mereka diperlakukan untuk dibunuh atau dipancung, ya. Karena mereka bukan orang yang memiliki kekuatan, baik kekuatan secara finansial ataupun kekuatan secara jabatan dan sebagainya. Nah, karena kondisi seperti itu, maka kitab Amsal ini, penulis kitab Amsal mengatakan, ya, seandainya engkau melihat orang yang seperti itu yang harusnya ditolong, harusnya dibela, kamu berkata, sungguh kami tidak tahu akan hal itu, kami tidak tahu bahwa dia akan dibunuh, kami tidak tahu bahwa dia akan dipancung dan sebagainya. Penulis kitab Amsal menjelaskan lagi, apakah Dia yang menguji hati tidak tahu yang sebenarnya? Kita bisa bersandiwara pada manusia, berkata, oh saya nggak tahu, aduh kasihan, andaikan saja saya tahu kalau dia punya masalah, andaikan saya tahu dia itu sedang dalam kondisi susah, saya pasti akan bantu dia, saya akan tolong dia. Tapi saya nggak tahu. Bila memang kita berkata demikian, tapi sebenarnya kita tahu bahwa dia orang itu adalah orang membutuhkan pertolongan kita. Ingat ayat 12 ini. Apakah Dia, apakah Tuhan yang menguji hati tidak tahu yang sebenarnya? Kita di dalam Tuhan itu adalah orang-orang yang harus menjadi garam dan terang. Bagaimana orang harus saling memberikan pertolongan, saling memberikan dukungan, menguatkan dan sebagainya. Jika kita mengetahui bahwa orang itu adalah orang yang membutuhkan pertolongan, lalu kemudian kita sebenarnya bisa menolong orang tersebut, tapi ternyata kita tidak mau melakukannya, entah karena mungkin tidak terlalu mengenal, tapi sebenarnya tahu kalau walaupun saya nggak kenal dia membutuhkan, lalu kemudian kita angkat tangan pura-pura nggak tahu.
Allah yang kudus menyelidiki hati kita. Allah yang kudus selalu peduli terhadap apa yang terjadi dalam kehidupan kita untuk menjadi lebih baik lagi. Allah yang kudus tidak ingin kita bersandiwara di hadapan Dia. Allah yang kudus tidak ingin kita itu hanya membenarkan diri kita di hadapan manusia saja. Tetapi Allah yang kudus itu ingin supaya kita hidup benar-benar sesuai dengan gambar Allah yang ada pada diri kita. Bagaimana Allah ingin menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan kita melalui sikap kita pada saat kita mengetahui orang yang membutuhkan pertolongan kita. Kalaupun kita berkata, sebenarnya kita tahu tapi kita berkata tidak tahu, apakah kita tidak takut kepada Tuhan yang kudus yang menyelidiki hati kita? Itu sebabnya tema ini yang saya angkat di sini adalah tema yang sederhana sekali, tetapi sebenarnya mengingatkan kepada kita bahwa bersandiwara di hadapan Tuhan tidak ada gunanya. Ojo ngapusi manusia atau berbohong kepada manusia. Mungkin itu hanya bisa menyelamatkan kita saja. Tetapi kalau ngapusi Tuhan, bohong kepada Tuhan, siapa yang akan membela kita? Nggak ada yang bisa membela kita. Dan setiap orang yang membohongi Tuhan, itu ada hal yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Apakah Dia yang menjaga jiwamu tidak mengetahuinya kalau kita sedang berbohong? Dan membalas manusia menurut perbuatannya. Jadi pada saat kita mungkin pada saat ini sedang membela diri kita bahwa saya tidak tahu kalau orang itu butuh pertolongan, padahal sebenarnya kita tahu, tapi kita tidak melakukannya. Apakah Tuhan tidak membalaskan yang sesuai dengan kedaulatannya terhadap kita? Allah kita itu Allah yang adil. Ketika Dia memberkati kita, Dia ingin kita memberkati orang lain juga. Pada saat Dia menolong kita, Dia juga ingin supaya kita itu menolong orang yang lain juga. Mungkin tidak bersifat materi, tetapi kalau kita pura-pura tidak tahu, Allah yang kudus yang di sorga mengamat-ngamati kita. Jadi marilah kita introspeksi diri. Apakah saya tergolong orang yang menipu Tuhan? Apakah saya orang yang tergolong pura-pura tidak tahu di hadapan Tuhan bahwa saya sebenarnya harus menolong orang lain, memberikan semangat kepada orang lain dan sebagainya? Atau kita tergolong orang yang senang kalau melihat orang susah? Tuhan yang kudus selalu memperhatikan kita. Dia menyelidiki hati kita, dan kiranya kita senantiasa dibawa oleh Allah kepada pembaharuan yang memuliakan nama Tuhan dimanapun kita berada. Jadi mari belajar jujur di hadapan Tuhan untuk tidak ngapusi atau tidak membohongi Tuhan. Selamat melakukan aktivitas kembali di hadapan Tuhan. Tuhan menjaga, Tuhan memberkati, sehat selalu, Tuhan bersama dengan kita semuanya. Amin.